Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ya'lamu ma huwa illa huwa wa la yaghfiru dhunuba illa huwa wa la yasturu al-'uyuba illa huwa wa la ilaha illa huwa kaifa huwa wa huwa kama huwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-habibil mahbub wa ala alihi wa ashabihi atibba'il qulub. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Hadratul muhtaramin, para habaib, para masyayikh, para kiai, ibu nyai, para asatidzah sedaya ingkang rawuh wonten Sayyidina Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Sayyidina Habib Muhajir Al-Jufri, ugi segenap aimatil khususiyah wa aimatil majalis, ugi segenap asatidz saking Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya, segenap pengurus Jamaah Al-Khidmah dan pengurus At-Thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah, pejabat pemerintahan yang hadir, sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat, ikhwanina wa akhwatina in jama'al khidmah wa usafi qabler community dan kaulah cintai. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalu menika kula lan panjenengan sedaya pinaringan nikmat, pinaringan anugerah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tergerak hati kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, duduk bersama, berzikir bersama, bermunajat bersama, menghaturkan sholawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mugi-mugi berkahi majelis dalu menika, berkahipun para guru-guru, wabil khusus berkahipun Sultanil Aulia Sayyidina Syaikhul Qadir Al-Jailani, kula lan panjenengan sedaya, keluargi kula lan panjenengan sedaya, kerabat, sanak famili, tetanggi, masyarakat kula lan panjenengan sedaya, pikantuk jembaripun rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pinaringono maghfirah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, pinaringono hasil sedaya hajatipun, hasil sedaya cita-cita harapanipun, pinaringono lancar urusane, lancar nyambut gawene, lancar usahane, lancar bayar utange, lancar bayar cicilane, lunas beres kabeh utange, lunas BRI ne, akeh duwike, lancar rizkine, sing jomblo-jomblo muga-muga ndang payu, sing wis payu muga-muga nambah. Wis cek dijawab dhewe nambah napa niku. Pun pokoke kula gak melok amin. Pun para rawuh ingkang kawula mulyakaken,
Alhamdulillah wa syukurillah hadirnya kula lan panjenengan sedaya ing dalem majelis di malam hari ini adalah sebagai bentuk bukti bahwa kita ini pingin dadi wong sing selamat, pengen dadi wong sing pinaringan syafaatul udma min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah bukti bahwa kita sekurang-kurangnya kita saake-ake laline, saake-ake glerenge, saake-ake dosane, saake-ake kemaksiatan dan lain sebagainya, setidaknya kita masih mencintai, ada rasa mahabbah di hati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapunten saderene rodok lemes soale ket mantuk dugi bawean. Kalau cerita titik, kulo niku mboten nate teng bawean, ternyata teng bawean niku numpak kapal suwe sampai 4-5 jam. Ombake gede. Dan ketika numpak kapal niku ono rasa wedi. Iki lek kapale nubruk, kapale ketabrak ombak terus kerem dipangani wahyu ya Allah alam bisa. Cuma ya alhamdulillah wa syukurillah kula niku asline wangsul dugi bawean dinten Jumat, keranten teng bawean niku memang cuacanya tidak menentu, akhirnya boten saged mantuk dina Jumat. Kula maksa ya apa Sabtu kudu mulai, soalnya Sabtu wis kadung janji ngisi nang pakal kula sanjanipun. Akhirnya alhamdulillah dinaringan selamat sampai dengan keadaan sihah wal afiat saged kepanggih panjenengan sedaya ing dalem dalu menika. Kula ingat ing dalam kitab Siratul Talibin karyanipun Syekh Ihsan Jambes diceritakan bahwa suatu ketika ada seorang ulama terkenal di zaman itu yang bernama Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Suatu ketika Syekh Abdul Wahid tersebut numpak kapal bersama para sahabat dan santri-santrinya. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba kapal beliau terkena badai, terombang-ambing di laut sampai akhirnya kapal niku bersandar di sebuah pulau terpencil. Kemudian Syekh Abdul Wahid dan santri-santrinya turun berjalan-jalan di pulau terpencil tersebut. Tidak lama melihat seorang pemuda ya'budu sonaman. Ada seorang pemuda yang sedang menyembah patung, sedang menyembah berhala. Kemudian Syekh Abdul Wahid bertanya, ta'budu hadha sonam, ya fata, ta'budu hadha sonam. Bro, canom, sampean nyembah berhala iki? Maka dijawab, nggih niki Tuhan saya. Maka dijawab sama Syekh Abdul Wahid, kok bisa sampai nyembah berhala? Sementara di tempat saya banyak sekali orang yang bisa membuat berhala bahkan lebih bagus dari berhala sampean ini. Maksud sampai menyembah sesuatu yang bisa diciptakan oleh siapa saja. Kemudian si pemuda bertanya, wa anta man ta'budun? Lah sampean nyembah sopo? Si pemuda tadi bertanya, lah sampean nyembah sopo? Maka dijawab sama Syekh Abdul Wahid, ilahan fis sama'i arsyuhu. Ringkasnya, saya menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan semua ini, yang mana Allah mempunyai arsy di atas langit. Kemudian si pemuda tadi bertanya lagi, kok bisa sampai tahu bahwa dia itu Tuhan? Maka dijawab sama Syekh Abdul Wahid, arsala ilaina rasulah. Iya, karena Allah mengutus utusan para nabi, para rasul untuk menjelaskan tentang agamanya.
Kemudian si pemuda bertanya lagi, terus kemana sekarang Rasul tersebut? Kemana Nabi sampeyan tadi? Maka dijawab, beliau sudah meninggalkan kita semua. Terus ketika beliau sudah meninggal, apa yang beliau tinggalkan untuk kita supaya kita tetap bisa belajar tentang agamanya? Maka dijawab sama Syekh Abdul Wahid, dijelaskan tentang Al-Quran, kemudian dibacakan satu ayat surat Ar-Rahman. Kemudian si pemuda tadi mendengar lantunan surat Al-Rahman. Si pemuda tadi nangis gak karu-karuan, sampai akhirnya si pemuda tadi ngomong, la yang bagi li sahibi hadzal kalam ayyasiyamin. Zat atau Tuhan atau pemilik kalam tadi tentu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak mungkin dan patut untuk didurhakai. Maka akhirnya si pemuda tadi masuk Islam, dibawa, dibimbing sama Syekh Abdul Wahid. Setelah masuk Islam, akhirnya diajak sama Syekh Abdul Wahid, terus ayo melok aku aja, melok nanggone kotaku, kok cek iso belajar tentang Islam. Akhirnya si pemuda tadi ikut Syekh Abdul Wahid, diajak naik kapal sampai di tempatnya Syekh Abdul Wahid. Ketika turun dari kapal, Syekh Abdul Wahid tersebut rembukan kali rencang-rencangnya, kali santri-santri ini, ayo urunan kumpulno duit, arek iki kayak ono bekal. Soalnya arek iki nanti ini gak kenal sopo-sopo, gak harus sopo-sopo. Akhirnya terkumpul beberapa uang, dikasihkan ke pemuda tadi. Mas, iki lo sampai gowo. Loh, napa niki? Duit. Gawe bekale sampeyan nang kene, gawe cekelane sampeyan nang kene. Maka si pemuda tadi tertawa, terus menolak, gak, kula mboten butuh niki kok. Kula mboten butuh niki. Untuk a'budu siwahu falam yudayyi'uni. Afa yudayyi'uni ba'da ma'araftu. Dulu saya menyembah selain Allah. Dulu saya menyembah selain Allah saja, Allah tidak menyia-nyiakan saya. Dulu saya tidak pernah sujud kepada Allah saja, Allah tetap memberikan saya makan, tetap memberikan nikmatnya kepada saya, tetap memberikan rizkinya kepada saya, tetap saya bisa makan, saya bisa mendengar, saya bisa melihat, saya bisa tidur dan lain sebagainya. Afa yudayyi'uni ba'da ma'araftu. Apakah Allah lantas akan menyia-nyiakan saya setelah saya menyembahnya? Enggak mungkin. Maka saya tidak butuh ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup, hanya Allah yang menjadi harapan saya. Sampai akhirnya mereka berpisah. Enggak lama setelah itu Syekh Abdul Wahid dikabari bahwa si pemuda tadi akhirnya meninggal, sakit kemudian meninggal. Setelah dikuburkan sama Syekh Abdul Wahid, selesai dikuburkan, malamnya Syekh Abdul Wahid bermimpi bertemu dengan si pemuda tadi, dan beliau sedang duduk dalam kursi singgasana seperti seorang raja dengan baju yang mewah, dikelilingi makanan-makanan yang lezat, dan dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang cantik bidadari. Jadi dari kisah itu kita tahu bahwa ketika kita yakin, ketika kita mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah, maka Allah tidak mungkin akan mematahkan atau mengecewakan keyakinan atau harapan kita. Dan setidaknya seseorang agar bisa benar-benar tahu dan benar-benar kenal kepada Allah, gelem gak gelem pasti butuh yang namanya perantara atau sosok yang mengenalkan. Dan tentu kita bisa mengenal Allah, bisa tahu bahwa Allah itu wahdatul wujud, satu-satunya Tuhan, karena adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah a'dhamul wasilah, perantara yang paling agung yang dapat menghantarkan kita supaya kita bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak mungkin bisa sampai kepada Allah tanpa melalui perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
supaya kita bisa sampai kepada Rasulullah, supaya kita bisa sampai kepada Rasulullah, maka harus ada wasilah juga atau perantara yang membimbing menuntun kita agar kita sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya nopo? Kita niki wong apes, si ake lali nih, ake lereng nih, ake utangi, ake gedabruse dan lain sebagainya. Kabeh berangkat dewe nang Rasulullah niku saged nopo boten? Saged, tapi angel. Di bahasa kasar padha ae. Koyok sampeyan teko Jawa kepingin nyabrang nang Kalimantan, iso budal dewe, iso tapi angel, peluang selamatnya sedikit. Mosok kali teko Jawa nang Kalimantan renang dewe yo diplok iwak hiu nang tengah laut. Maka butuh adanya wasilah atau perantara yang dapat menghantarkan kita sampai ke tujuan kita. Maka dibutuhkan adanya seorang guru, adanya seorang pembimbing, adanya seorang panutan, supaya kita yang maha hina, yang apes, yang dhaif ini bisa tetap sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Butuh guru supaya nopo? Setiap sholawat salam yang kita ucapkan dari mulut yang masih kotor ini bisa sampai ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu butuh didorong, disorong ambek sirrinipun para guru-guru supaya sholawat niku mau iso tembus sampai datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kula kali jenengan punya nopo nggih, punya keuntungan, beruntung duwe guru, duwe panutan, duwe cekelan, derek datang Hadratus Syekh Ahmad Asrawi Al-Ishaqi, yang mana beliau mendesain majelis-majelis Al-Hikmah seperti ini adalah setidaknya sebagai prasarana kita. Bahasa kasar itu dadi tupakane kene supaya nopo saino-inoe kene kula kali jenengan iku tetep iso sampai datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bahasa kasarnya jangan teng akhirat sampai yang kepingin marani Rasulullah kepingin langsung jaluk sholawat ini langsung jaluk syafaat ini saged tapi angel teng akhirat itu medeni ini setengah mati. Ya firrul mar'u min ahi wa ummihi wa bani. Kabeh iku padha nyingkir dhewe-dhewe. Ojo jaluk tulung aku, selamat mau awakmu dhewe. Maka satu-satunya penyelamat kita kelak di yaumil akhirat adalah syafaatul uzma min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sampai ke Kanjeng Nabi ini lho butuh sesuatu yang menghantarkan kita. Bahasa kasarnya ngeten, amit sewu. Kalau contohnya, kalau kalian jenengan itu ngerti kok Gubernur Jawa Timur, gubernur kita niku Bu Khofifah. Kita tahu rumahnya Bu Khofifah di mana. Kita tahu kantornya Bu Khofifah di mana. Tapi bisa sampai yang ujung-ujung maro-moro nemoni Bu Khofifah bisa, tapi angel ujung-ujung moro nang omahe Bu Khofifah diusir sampean ambek sejoko. Tapi akan beda ceritanya ketika kita menemui Bu Gubernur melalui orang-orang dekatnya, melalui orang-orang yang dipercaya. Lek sing gowo sampean melalui Pak Camat kok munggah nanggone Pak Wali Kota ngeterno nanggone Bu Gubernur. Sama, kalau kali jenengan jange di akhirat itu butuh ono guru sing narik kula sampeyan untuk diajak sowan ke gurunya, munggah maneh ke gurunya hatta ila Rasulillah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Budal dhewe angel. Ya sami koyo sampean napa brayai cebo perantang sing gumentelan dukur wae. Sampean brayai dhewe apa meneh wong endek di kangelan colon-colon ini kaon ya. Tapi ono kok wong sing endek cilik tapi iso jogo oleh akeh disunggi ambek kanca butuh nak perantara supaya gampang oleh bisa kula kali
panjenengan itu butuh seorang guru, butuh seorang panutan, butuh sosok yang mampu membimbing kita, membimbing rohaniah kita, supaya setiap sholawat salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saged toto sampai. Nah, al-hikmah niku didesain kali Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi sebagai prasarana kita, sebagai wasilah kita, supaya apa? Zikir yang kita baca, istighfar yang kita baca, terlebih lagi sholawat salam yang kita baca di majelis ini akan sampai kepada Rasulullah melalui perantara para guru-guru, didorong oleh sirri nuripun para guru-guru, sehingga setiap apapun yang kita lantunkan di majelis ini akan sampai ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah dengan sifat welasnya, dengan penuh kasih sayangnya, ulo yakin sak bejat-bejate sampean, sak elek-eleke sampean, sak ahli maksiate sampean, sak ake-ake dosae sampean, ketika sampean sik gelem moro marek sowan datang Rasulullah, pasti akan diterima, pasti akan diterima. Makanya Rasulullah itu dawuh napa? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Orang yang paling berhak menerima syafaat saya kelak di yaumil kiamah adalah umatku yang paling banyak dosanya. Maksudnya apa? Bukan berarti kok dosa sing akeh rek oleh syafaat, bukan. Mereka yang sadar dirinya banyak dosa, mereka yang sadar dirinya ini kotor, mereka yang sadar dirinya ini sering melakukan maksiat, tapi itu semua tidak menjadi penghalang untuk tetap datang, untuk tetap berharap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang seperti itulah kelak yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyid Muhammad Al-Busiri di dalam burdahnya, beliau pede nulis in ati dzamban fama ati bimuntakidi minan nabiyyi wala habli bimunsorihi. In ati dzamban fama ati bimuntakidi, wis salah saake-ake dosaku, sak pira wae dosa sing pernah tak lakoni, maka dosa tersebut tidak akan mampu menghancurkan hubungan saya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minan nabi wala hablin bimunsorihi. Dan dosa-dosa saya, kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah saya lakukan itu tidak akan mampu memutus hubungan saya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada satupun alasan bagi kita umatnya untuk tidak datang, untuk tidak selalu berharap marak mepet datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan apapun. Aku itu gak pantas dosa kuwate, kate melok majelis zikir isin, kate melok majelis sholawat isin, aku iki wong najis, aku iki wong ahli maksiat dan lain sebagainya. Kemaksiatan sampean, dosa sampean, apapun yang pernah sampean lakukan, kesalahan apapun yang pernah sampean lakukan, ketika sampean tetap mau datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan tetap menerima sampean. Sebagaimana beliau tadi tahu, wis gak usah khawatir umatku sing ngerasa dosane akeh, sing sering kepreset nglakoni maksiat dan lain sebagainya, moro orang aku. Syafaati li ahlil kabair min umat. Tetap tak syafaatku selagi gelem moro banyak. Untuk bisa sampai kepada Rasulullah, cara yang paling mudah adalah melalui para guru-guru, melalui para ibadillahi sholihin. Pun nggih cekap nggih, pun dangu kula nggih luwe rada ngantuk. Niki pun cekap menawi wonten salah kata penyampaian bahasa yang saya sampaikan yang tidak berkenan di hati panjenengan, kula nyuwun agungipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.